TKW cantik asal Indramayu ini divonis 20 tahun penjara di Hong Kong, padahal kasusnya sebenarnya dijebak oleh temannya. Ini sebagai pelajaran penting buat kalian yang mempunyai teman dan pergaulan yang aneh-aneh untuk disimak ini supaya Anda tidak menyesal di kemudian hari. Seorang pekerja migran Indonesia asal Indramayu, Jawa Barat divonis 20 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Hong Kong atas kasus perdagangan narkoba pada bulan Agustus 2021 kemarin. Perempuan cantik bernama Yuyu Masih berusia 33 tahun ini merupakan warga Blok Tengah RT 17 RW 4 Desa Sukadana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. Hal tersebut disampaikan oleh Miska, 43 tahun, kakak kandung PMI yang saat ini menyampaikan aduannya ke Serikat Buruh Migran Indonesia melalui saluran telepon seluler. Adik saya di Hong Kong sedang mengalami masalah terkait kasus narkoba, bahkan sudah divonis 20 tahun penjara, padahal dia itu dijebak oleh temannya yang sesama PMI asal Jawa Tengah, ungkap Miska. Pada saat penyampaian aduan, Miska menceritakan bahwa adiknya yang bernama Yayu Masih awalnya sekitar pertengahan tahun 2008 direkrut oleh sponsor bernama Tarmin, warga desa Sukadana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. Oleh Tarmin, kemudian Yayu Masih didaftarkan sebagai calon PMI ke PT Jatim Duta Pembangunan yang beralamat di Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Hanya beberapa bulan mengikuti proses sebagai calon PMI, kemudian oleh PT Jatim Duta Pembangunan diberangkatkan ke Hong Kong. Setibanya di Hong Kong, kemudian adik saya kerja di majikannya, namun baru 1 tahun bekerja, entah kenapa Yayu kabur dari tempat majikannya dan memilih untuk kerja di luaran, ucap Miska. Lanjutnya, pada saat Yayu keluar dari rumah majikan, terus memilih untuk tinggal di kos-kosan dan bekerja di luar, dirinya mengaku jarang berkomunikasi dengan adiknya yang cantik itu dikarenakan kesibukan kerja. Pada awal Desember 2019, Miska dikagetkan dengan telepon yang tidak dikenali menelpon dirinya. Setelah dijawab, ternyata Yayu Masih yang telepon menggunakan ponsel milik pengacaranya, menyampaikan bahwa dirinya ditangkap oleh polisi Hong Kong karena di kamar kosnya terdapat barang paketan milik temannya sesama PMI asal Jawa Tengah yang isi di dalam barang tersebut adalah narkoba jenis heroin. Setelah adik saya ditangkap pada saat persidangan, padahal selalu tidak mengakui bahwa barang tersebut miliknya. Namun hakim memvonis 20 tahun penjara terhadap adik saya, namun pengacaranya mengajukan banding, jelas Miska. Kata Miska, selama 2 tahun lebih Yayu bermasalah hukum di Hong Kong, namun pihak KJRI Hong Kong belum pernah menginformasikan ke keluarga maupun ke dirinya terkait kasus yang menjerat adiknya. Kata adik saya, KJRI Hong Kong tahu kalau Yayu masih di penjara, bahkan sering membesuk. Namun, kata adik saya, KJRI tidak bisa membantu dengan alasan ini kasus hukum, bukan kasus ketenagakerjaan dengan majikan, ungkap Miska. Atas dasar tersebut, Miska menyampaikan aduan ke Serikat Buruh Migran Indonesia dengan harapan SBMI meneruskan aduannya ke pemerintah Republik Indonesia untuk membantu permasalahan hukum yang sedang dialami terhadap adiknya di Hong Kong. Karena saya tidak paham, sehingga saya menyampaikan aduan ke SBMI untuk membantu memperjuangkan adik saya yang sedang menghadapi permasalahan hukum di Hong Kong, papar Miska. Sementara itu, Juare, Koordinator Departemen Advokasi SBMI Nasional, menyampaikan pihaknya akan mempelajari aduan dari pihak keluarga PMI terlebih dahulu sebelum diteruskan ke pemerintah. Dalam hal ini, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Tentunya SBMI siap untuk memperjuangkan aduan dari keluarga PMI untuk tetap masih terlebih dahulu mempelajari aduan dari keluarga sebelum diteruskan ke pemerintah, dan SBMI
KMI juga akan mempertanyakan ke Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, kenapa ada WNI yang bermasalah hukum di luar negeri, namun pihaknya sudah 2 tahun lebih belum juga menginformasikan secara tertulis ke pihak keluarga Pungkas Juare. Nah, ini pelajaran penting bagi teman-teman, terutama yang tinggal di kos atau di tempat lainnya ya, untuk lebih berhati-hati lagi sama teman dan tinggal di tempat baru, karena kejadian seperti ini sangat banyak sekali. Semoga kejadian Mbak Yayu Masih ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan kita dijauhkan dari kasus-kasus yang seperti ini.